kepada kita semua yang hadir di sini. Hadirin jemaah, hadirin semuanya, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita dapat memenuhi undangan daripada Sahibul Hajat, yang mana waktu yang kita lihat adalah hujan yang terus-menerus gerimis sampai pada saat ini. Semoga dengan turunnya hujan, dengan turunnya gerimis, Allah memberikan rezeki kepada kita yang berlimpah. Allah memberikan rezeki kita yang berlipat ganda, khususnya untuk Sahibul Hajat, yang mana melaksanakan pada malam ini adalah merupakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati rumah barunya ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Namun ingat, apabila kufur kepada Allah, azabku itu akan sangatlah pedih. Dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit maupun banyak, itu adalah merupakan rezeki yang telah Allah berikan, ukuran yang telah diberikan kepada kita semua. Apabila diberikan rezeki yang terlalu banyak, apabila kita tidak bisa memegang rezeki tersebut, mungkin rezeki itu akan habis. Yang sedikit pun demikian, apabila kita tidak mensyukuri nikmatnya, itu pun akan habis. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Yang sedikit kita keluarkan, apalagi yang banyak pun kita keluarkan, maka insya Allah Allah akan memberikan balasannya kepada kita semua. Sebagai bukti, para hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, rezeki yang diperoleh oleh Sahibul Hajat itu Bapak Sukarjo, yang mana beliau dahulu merantau bagaikan seorang anak kecil yang baru dilahirkan, yang mulai dia meraba, dari mulai merangkak, kemudian dia bisa berdiri, pada akhirnya ia bisa berlari. Begitupun sekarang pada saat ini keluarga Bapak Sukarjo, dari mulai tidak punya sampai sekarang Allah memberikan karunia sampai mempunyai rumah seperti ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu maukah mempunyai rumah seperti ini, Bu? Banyak-banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur pasti Allah berikan, nggak mungkin enggak. Tapi ingat, Bu, dari firman Allah tadi, kalau kita banyak mensyukuri nikmat, Allah akan berikan, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ingat, kalau seorang suami bersyukur, alhamdulillah, saya bersyukur punya istri seperti Anda, berarti suaminya mau tambah. Gimana? Suaminya mau tambah. Ya kan, kalau bersyukur nikmat, alhamdulillah, saya sudah punya istri seperti ini, berarti suaminya mau tambah istrinya. Jemaat yang berbahagia, dalam sebuah pernikahan, baik surga. Lalu bagaimana bisa menciptakan bahwasanya rumah adalah surga kalau di dalam rumah itu terjadi bagaimana bisa menciptakan
dibilang ke pengajian pada dandan cakep-cakep. Ya dandan. Di depannya Pak Ustadz, giliran suami pulang ke rumah pakai daster robek. Coba bagaimana mau dikatakan sakinah? Sakinah yang sampai di mana ngelihat suami datang? Nah, kita pun harus berdandan, seorang istri pun harus berdandan, disambut dengan baik. Sudah makan belum? Sudah minum kopi belum? Ini terkadang suami datang, ya sudah biarin begitu saja. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Kemudian ciptakan mawaddah. Bagaimana mawaddah? Kasih sayangmu. Kasih sayang suami kalau lagi sakit disayang. Suami lagi sakit, cari aja obat sendiri, panggil aja tukang pijit. Gue juga capek, kata bodo amat. Terkadang seperti itu. Untuk menciptakan bagaimana seperti itu adalah kasih sayang. Warahmah itu nanti kehidupan nanti, warahmah dan rahmat Allah akan turun kepada suatu keluarga apabila terciptanya sakinah dan mawaddah, baru Allah memberikan rahmatnya. Kalau sakinah nggak ada, kalau mawaddah nggak ada, bagaimana rahmatnya itu akan datang? Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Jadi sinarilah buyut-buyutmu, bukan nenek-nenek ya. Nenek-nenek nggak ada masuk surga. Karena pernah Rasulullah mengatakan ada seorang nenek, ya Rasulullah, nenek itu sangat ibadahnya sangat kuat sekali ibadahnya, sangat rajin. Bertanya, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi apa? Tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu menangis sejadi-jadinya karena ibadah yang dia lakukan sia-sia belaka. Kalau dia masuk surga, wahai nenek-nenek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nanti nenek-nenek kembali akan muda kembali. Semua umurnya sama, menjadi 25 tahun atau menjadi 40 tahun. Nek mau nggak nek? Nggak perlu dioperasi, nggak perlu. Jadi di sana akan kembali menjadi muda kembali. Jadi silahkan dengan sholat wa qiraatil Qur'an. Artinya qiraatil Qur'an itu membaca Quran, bukan tempelan ayat kursi ditempel di tembok. Bukan ayat-ayat Quran ditempel sebagai pajangan. Bukan, artinya kita membaca Quran, membaca, mempelajarinya, mengkajinya, kemudian mengamalkannya. Nah, para malaikat akan turun datang ke rumah tersebut. Jadi biasanya kalau kita lihat yang dipajang-pajang ayat kursi, kemudian Asmaul Husna. Yang punya rumah belum hafal Asmaul Husna. Kadang-kadang ayat kursi juga belum hafal. Ini yang menjadi masalah, yang menjadi rumah tangga tidak sakinah mawaddah warahmah seperti itu, karena di dalamnya penghuninya bukan para malaikat, setan semuanya. Kalau kita rasakan dalam kehidupan ini, coba kita lihat rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Rahmah itu nanti